Bapak, Ibu, serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing membangun ibadah PA saat ini dengan kita memulai memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39 kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, Ku diberi belas kasihan. Bapak, Ibu, mari kita bersama-sama ucap syukur pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan, di mana pada saat ini Engkau telah memperkenankan kami bersama-sama membangun ibadah pada saat ini. Kami selalu mengharap campur tangan Tuhan di dalam ibadah pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua itu atas penyertaan yang Tuhan berikan pada kami semua. Kami mohon bimbingan pada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Kami menyadari Tuhan keterbatasan kami, bahwa kami manusia yang banyak melakukan suatu kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itulah Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan, mohon pengampunan. Karena pengampunan dari Tuhan menjadikan suatu harapan kami, semakin tumbuh dewasa iman kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah PA pada malam hari ini, dari awal sampai selesainya nanti, di tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita sambut nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 353. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan sebagai bahan PA kita pada malam hari ini, terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya 20 ayat 17 sampai 38. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Marilah kita mohon bimbingan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, hadirlah di tengah-tengah pada saat ini. Apa yang akan kami baca setelah kami dengar kebenaran firman Tuhan ini menjadikan suatu kekuatan iman kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami serahkan Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah.
Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul betapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang tidak dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Ya, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada malam hari ini, yaitu pada ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Bacaan ini mengisahkan perjalanan Rasul Paulus kepada para penatua di Efesus pada saat itu. Rasul Paulus mengingatkan bagaimana hidupnya selama di Efesus bersama-sama penatua. Rasul Paulus merasa menjadi beban bagi jemaat di Efesus pada saat itu, sehingga ia bekerja menjadi seorang tukang kemah untuk memenuhi keperluan diri sendiri dan juga rekan-rekannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini adalah suatu panggilan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar kesukacitaan,
kabar keselamatan, agar orang yang percaya kepada Tuhan akan menemukan suatu keselamatan. Karena di dalam Yesuslah segala sesuatunya akan menemukan suatu jawaban, bahwa Yesus segala-galanya. Oleh karena itu, Rasul Paulus sangat menegaskan sekali pada saat itu di jemaat di Efesus, supaya orang selalu taat dan setia kepadanya. Pada saat itu memang di Efesus, jemaat Efesus, banyak orang-orang yang percaya kepada dewi-dewi, tidak menghiraukan didikan-didikan ajaran yang diberikan oleh Allah. Melalui Rasul Paulus inilah sehingga nama Tuhan Yesus diperkenal oleh jemaat di Efesus pada saat itu. Namun dengan segala keberadaan Rasul Paulus tetap membantu mereka yang lemah dan yang membutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ayat nas tadi pada ayat yang ke-35, orang itu sebenarnya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi kadangkala orang itu kenapa susahnya untuk memberikan suatu pertolongan kepada orang lain? Karena di dalam diri orang tersebut dikuasai oleh kuasa kegelapan, selalu mementingkan diri sendiri, tidak menghiraukan kepada saudara-saudara yang lain, kepada sesama. Bagaimana relasi selama ini dengan sesama? Oleh karena itu, Rasul Paulus menegaskan, marilah kita belajar untuk peduli kepada sesama kita, untuk memberikan suatu pertolongan kepada sesama kita, agar kita benar-benar layak menjadi anak-anak sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini memberi bukanlah sesuatu yang mudah, karena harus mau berkorban untuk orang lain. Kenapa sesuatu yang mudah? Karena harus mau berkorban untuk orang lain. Karena di dalam diri orang tersebut sudah dikuasai rasa kasih sayang, rasa kesetiaannya, melakukan suatu panggilan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, sehingga diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang kedua, di sini karena Rasul Paulus punya suatu pemahaman bahwa dengan memberi justru semakin diberkati. Inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dididik sejak dini sehingga orang itu akan terbiasa untuk melakukan suatu panggilan, selalu peduli kepada orang lain. Kalau orang punya pemahaman, penghayatan, memberi inilah suatu kesukacitaan, kabar sukacita, merasa diberkati, sehingga kita ini menjadi kepunyaan Tuhan, menjadikan suatu saluran berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, kita sebagai orang yang diberkati tentunya harus punya perhatian. Perhatian terhadap keluarga, perhatian kepada saudara kita, perhatian kepada sesama kita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita sudah hubungan kita, relasi kita dengan sesama atau dengan keluarga kita, barulah kita menghadap pada Tuhan. Inilah suatu wujud kita sebagai orang punya suatu kasih sayang, peduli pada orang lain. Bagaimana agar pemberian kita itu bisa dirasakan pada orang yang kita beri? Oleh karena itu, kita harus benar-benar tulus dan ikhlas di saat memberi. Kalau kita berangkatnya menolong kepada sesama kita didasari dengan hati yang tulus dan ikhlas, begitu juga yang menerima merasakan suatu anugerah dari Tuhan melalui kita.
Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Efesus, sehingga jemaat Efesus bersedih di saat mau berpisah. Karena Rasul Paulus tidak selamanya ada di Efesus, akan melanjutkan perjalanannya, yaitu hati Paulus pada saat itu langsung berlayar menuju Kos, sampai Rados, Patera, akhirnya sampai di Tirus selama 7 hari lamanya. Tidak mudah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat itu, karena komitmen Rasul Paulus, aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem, dan oleh karena nama Tuhan Yesus. Kiranya renungan yang singkat ini menjadikan suatu bahan kita bagaimana mengevaluasi di dalam diri kita sehari-hari. Bahan yang perlu kita sharingkan pada saat ini demikian. Apakah selama ini kita sudah merasa peduli pada orang yang seharusnya kita beri? Saya ulang, apakah selama ini kita sudah merasa peduli pada orang yang seharusnya kita beri? Demikian sharing kita nanti. Mari kita sharingkan dengan keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Marilah renungan kita pada saat ini kita muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 393. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan, di mana pada malam hari ini Engkau telah mengingatkan kami untuk menggumuli tentang kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan, apa yang telah Tuhan firmankan, bahwa kami masih kurang mampu untuk melakukan apa yang Tuhan perkenankan. Bagaimana punya rasa kasih sayang kepada sesama, peduli kepada sesama. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarilah kami agar kami bisa mewujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari.
sehingga kami layak serta pantas menjadi sebutan anak-anak terang. Terima kasih ya Tuhan, firman yang telah Tuhan firmankan pada malam hari ini menjadikan suatu kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, perkenankanlah kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan, di mana pada saat ini negara kami mengalami situasi kondisi yang kurang menyenangkan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan selalu turut bekerja, campur tangan di dalam pemerintahan bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami ini terluput dari COVID-19. Tuhan, mampukanlah Tuhan, kami sebagai orang yang percaya, ajarilah kami sehingga kami bisa menunjukkan sikap dan perbuatan kami menjadikan percontohan bagi sesama kami. Kami selalu bisa untuk menjaga protokol kesehatan yang ditenangkan oleh pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga para tenaga medis, bagi aparat polisian maupun angkatan darat, semuanya kami serahkan di tangan kuasa Tuhan. Biarlah turut bekerja, turut ambil bagian di dalam pelayanan, mengamankan, menghadapi situasi dan kondisi yang dialami oleh bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di tangan kuasa Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, begitu juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan, dari Pepandan Ngoro sampai di Blok Efrata, kami serahkan di tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan selalu campur tangan di dalam membangun keluarga, dalam hubungan relasi dengan sesamanya Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu turut bekerja. Di dalam pekerjaannya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan selalu campur tangan, sehingga di dalam mendidik, membimbing, dalam keluarganya masing-masing selalu setia dan taat pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Rasa ucapan syukur kami wujudkan berupa persembahan ini Tuhan. Terimalah dan pakailah sebagai sarana di dalam pelayanan, khususnya pelayanan kami di Gereja Kristen Jawi Wetan. Apapun yang telah kami berikan kepada Tuhan, tidak sepantas apa yang telah kami terima dari Tuhan yang begitu luar biasanya. Ampunilah Tuhan persembahan yang telah kami berikan pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah ibadah PA pada saat ini kita akhiri untuk memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu dari Kidung Jemaat 249 kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Serikat Persaudaraan.